Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Raden Afnan Radika Wijaya, siswa kelas 5 SDN 1 Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Hari ini saya dipercaya oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Situbondo untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan saya akan menceritakan sebuah dongeng rakyat dari daerah Situbondo, yaitu lahirnya Desa Jangkar. Cerita ini diambil dari buku karya Hovi Anan yang berjudul Asal Usul Desa Jangkar. Buku ini baru loh, sebagai bentuk penggalian kekayaan budaya daerah khususnya Situbondo, dan sudah ada di perpustakaan sekolah. Penasaran kan? Inilah kisahnya. Pada zaman dahulu, lautan di sekitar Madura menjadi jalur perdagangan yang ramai. Di lautan berlayar seorang saudagar hebat bernama Dempo Awang. Ia memiliki kapal yang sangat besar, sangat kuat, dan sangat cepat. Konon, Dempo Awang berasal dari negeri jauh di timur, yaitu dari negeri Cina. Teman-teman tahu tidak negeri Cina? Negeri Cina adalah negara yang unggul dalam bidang teknologi, industri, dan ekonomi. Bahkan menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia saat ini. Tak heran Rasulullah pernah bersabda, "Utlubul ilma walau bisil," yang artinya carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Beberapa orang menyebut Dempo Awang sebagai Sampo Tualang, yang artinya seorang pelaut besar yang menaklukkan banyak lautan. Namun sayangnya Dempo Awang suka berbuat angkuh, sombong, dan suka berbuat semena-mena. Ia ingin menguasai Pulau Madura. Bukan hanya itu, bahkan ia sering menculik gadis-gadis cantik dari Jawa dan Madura. Saat Dempo Awang mulai mengganggu rakyat Madura, sang penguasa saat itu Joko Tole. Joko Tole adalah raja dari kerajaan Sumenep, generasi ke-13, dijuluki sebagai Pangeran Sejojo Diningrat. Ia dikenal sebagai raja yang berani, bijaksana, dan sakti mandraguna. Saat mendengar ulah Dempo Awang, Joko Tole pun marah. "Sampai manusia ganggu rakyat Madura, bakal ajar berengsengko," yang artinya tidak boleh ada yang mengganggu rakyat Madura, akan aku hancurkan, kata si Joko Tole. Dempo Awang pun mengirim tantangan. "Hayya, jika berani temui aku di lautan. Wah, kata si Dempo Awang. Joko Tole tidak gentar. Ia menyusun strategi untuk menghadapi Dempo Awang dengan penuh perhitungan. Ia membawa pusaka cemeti sakti warisan ayahandanya, dan ia menunggangi kuda kesayangannya yang gagah bernama Mega Remeng. Hiya, hiya, hiya. Joko Tole pun berangkat menuju lautan. Tiba-tiba ombak bergulung tinggi, angin berhembus kencang, kapal besar Dempo Awang menyerang. Bum, bum, bum. Namun kapal itu sangatlah kuat. Joko Tole berkali-kali menyerang, tetapi Dempo Awang tetap bertahan.
Dempawang pun tertawa sombong. Wah, wah, hei chào cứ tổ lơ, nì bu cơ năng đả bài của, gang gang ở chưa sở yên đã yêu phải chăng chuan bà. Yang artinya, wah, hei Joko Tole, kau takkan bisa melawanku. Lihatlah kapalku yang sangat besar ini, kata si Dempawang. Kapal besar Dempawang gerak cepat seperti angin. Serangan demi serangan dilancarkan, tetapi Joko Tole tetap bertahan. Awalnya Dempawang sangat sulit dikalahkan. Kapalnya besar dan kuat. Namun kemudian Joko Tole terdiam sejenak. Ia memperagakan gerakan sakti yang diandalkannya yang dipadukan dengan cipti sakti miliknya. Ya Allah Gusti Pangeran, abdi nanyon kekuatan. Ya Allah, hamba mohon kekuatan. Dan Joko Tole berkata, atas izin Allah, aku akan menghancurkan kesombonganmu. Joko Tole mengayunkan cipti saktinya, cetak. Kapal besar Dempawang retak. Namun Joko Tole tidak berhenti. Ia mengayunkan cipti saktinya sekali lagi, cetak. Kali ini kapal besar Dempawang pecah berkeping-keping. Tiang kapal patah, layar kapal berterbangan sangat jauh, dan piring-piring kapal berhamburan ke laut dan pantai. Setelah kapal besar Dempawang dihantam oleh cipti sakti milik Joko Tole, badai masih mengamuk di tengah lautan. Selama beberapa hari, ombak besar membawa pecahan kapal hingga ke pesisir. Setelah beberapa hari badai mereda, para nelayan menemukan sebuah benda raksasa yang tertanam pasir pantai. Bentuknya seperti kait besi raksasa dan tidak bisa dipindahkan. Dan seorang sesepuh berkata, "Itu adalah jangkar kapal." Masyarakat percaya bahwa jangkar tersebut berasal dari jangkar kapal Dempawang yang bertarung dengan Joko Tole. Kini, lokasi jatuhnya jangkar tersebut dikenal sebagai jangkar. Para nelayan menggunakan jangkar tersebut sebagai penanda saat pulang melaut dan para warga membangun pemukiman di sekitarnya. Lama-kelamaan, nama jangkar melekat dan akhirnya menjadi nama sebuah desa yang kita kenal sebagai Desa Jangkar. Dempawang akhirnya kalah. Kesombongannya hancur beserta hancurnya kapalnya. Dan Joko Tole kembali ke Madura sebagai pahlawan yang berani melindungi rakyatnya. Kini di Desa Jangkar berdiri sebuah pelabuhan nasional yang menjadi penghubung antara Jangkar Situbondo menuju Kaliaket Madura. Teman-teman, seru kan ceritanya? Mana dong tepuk tangannya? Dari cerita ini kita belajar bahwa kesombongan akan membawa kehancuran dan keberanian yang bijaksana akan membawa kebaikan. Maka dari itu, ayo kita menjadi anak yang berani, rendah hati, tidak sombong dan suka menolong. Demikian bertutur yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam literasi dari kami anak negeri. Siap membaca, siap berkarya, siap menjadi generasi hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.